dan kepada mahasiswa, kita itu ada cara yang beradab, ada program kerja yang beradab. Iya. Itu namanya siluman. Siluman, wah, Jarang-jarang siluman ini siluman beradab. Iya. Siluman yang beradab. Siluman yang beradab. Apa tuh Kak siluman? Kalau boleh tahu kan nggak mungkin seaneh namanya ya pemirsa. Jadi gimana itu? Nah, siluman itu adalah silaturahmi bulanan. Wah, itu yang silaturahmi. kemudian mengundang dekan, mengundang pihak-pihak kampus yang berkepentingan, juga khususnya rektorat dan sivitas akademik. Singkatan yang mistis ya Kak ya. Itu. Jadi saya pikir hari ini kampus UIM ya harus respect terhadap BEM UIM gitu loh. Iya. 5 tahun kita sengsara, dilema dan ambigu gitu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UIM Media dimanapun Anda berada, bersama saya Wardatus Soleha di program UIM Talk. Pemirsa UIM Media, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan tentunya. Betapa bangganya kita selaku warga UIM Media, kita kedatangan dua tamu penting yang baru saja dilantik, yaitu Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Ada Kak Juna sebagai Presma dan ada Kak Farhan sebagai Wapresma. Tapi sebelum saya lanjutkan kepada wawancara yang begitu menarik terkait program-program Presma dan Wapresma kita, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oh iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah, baik banget. Wah, Baik alhamdulillah. sekali. Sepertinya sudah sangat fresh sekali ya wajahnya. Sudah dilantik dong. Bahagia ya, udah dilantik ya Kak ya. Harus semangat. Harus baik, harus Iya. semangat. Tentunya itu. Gimana nih Kak perasaannya dipanggil ke UIM siang-siang panas-panas gini untuk melakukan wawancara dengan UIM Media, gimana tuh? Bangga sekali dipanggil ke kegiatan pada kesempatan kali ini siang-siang gitu kan. Ya. Bagi kami tentu semacam tarikan dari UIM ini sangat kuat gitu. Tarikan, Sangat ada daya kuat. tarik ya Kak Ada ya? tarik Iya. gitu kan. Kami langsung di calling tadi kan. Pres, silakan menuju UIM Media untuk mengisi kegiatan atau mengisi talk show pada kesempatan kali ini. Jadi Iya. tepatnya semacam podcast gitu kan. Iya. Nah itu ya kami langsung oke, sama siapa? Farhan. Langsung saya calling Farhan, ayo Han, datangan. Ini UIM yang memanggil, bukan orang lain gitu saya Wah, bilang. antusias sekali ya kalian selaku Presma dan Wapresma. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kak? Acara pelantikan kemarin lancar ya Kak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Semoga menjadi awal baru ya. Awal baru untuk kelancaran program-program selanjutnya. Amin amin ya. Nah, di sini boleh dong kita nih Kak ngobrol santai ya. Biar kita semua khususnya pemirsa UIM Media bisa mengetahui ada hal apa aja sih dalam periode kepemimpinan Kakak. Langsung ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Di sini apa sih prioritas utama Presma bersama Wapresma dalam menjalankan program kerja BEM selama 1 periode ke depan atau yang biasa disebut sebagai program 100 hari kepemimpinan? Program ini untuk ke depan adalah disebut program 100 hari. Saya Ya. pikir ada beberapa kategori kalau program kerja itu. Ya. Kategori tahunan, kategori bulanan, atau kategori mingguan bahkan harian. Ya. Untuk kategori 100 hari ini seperti orang ngelayat ya hanya. Tapi ini sifatnya urgen sekali memang, betul Mbak. Ya. Ini untuk 100 hari ke depan kita akan mengadakan untuk program kerja utama adalah ruang aspirasi. Saya pikir karena kita menjadi Presma dan Wakil Presma ini berangkat dari perseteruan demokrasi yang tidak henti-hentinya, yang kemudian membuahkan hasil pada kesempatan kali ini. Wah, sangat Saya pikir itu ruang aspirasi ini suatu program yang sangat baik ya Kak ya untuk dilihat. mahasiswa Universitas Islam Ya, Madura. mungkin bisa dijelaskan sedikit dari Presma maupun Wapresma terkait program aspirasi itu. Seperti apa tuh? Biar mahasiswa maupun pemirsa UIM Media bisa tahu sedikit tentang program kakak ini. Ruang aspirasi itu merupakan representasi daripada
salah satu misi kami Iya. itu memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang tidak memandang fakultas, prodi, jenis kelamin, bahkan itu kita tidak pandang itu. Iya. Sehingga untuk ruang aspirasi ini memang sengaja kita ciptakan untuk bagaimana tersalurkan apa yang menjadi permasalahan atau yang dihadapi oleh mahasiswa selama ia berkuliah. Mungkin dari Pak Han ada beberapa hal yang disampaikan Han, soal Ya, tentang diskusi ruang kemarin soal ruang aspirasi ini Han. Tentang ruang aspirasi itu sebenarnya kan ada singkatannya. Ruang aspirasi itu betul, RAP. Ya, Ruang apa itu, Kak? aspirasi dan PSDM, pengembangan sumber daya manusia ataupun baik dari segi minat maupun bakat nantinya. Dari judulnya sudah bagus ya. Untuk rembuk-rembuk saya dengan Kak Juna, Iya. sebelum kita dilantik dan sebelum kita mencalonkan diri itu sebenarnya sudah dirembuk secara matang juga. Iya. Mengenai strateginya. Semisal nanti ada ruangan khusus, nanti akan ada ruangan yang mana ruangan tersebut akan menjadi ruangan RAP. Iya. Ruangan RAP yaitu adalah ruang aspirasi dan PSDM, sehingga dari nanti ketika ada mahasiswa yang punya aspirasi maka bisa ajukan ke kita. Semisal ternyata waktu itu pas gak ada di ruangan itu gak ada orang sama sekali, nanti ada kotak kotak aspirasi, sehingga semisal kalau karakter dari mahasiswa itu sendiri malu lah, maka nanti sediain surat untuk ditaruh di kotak itu. Betul Wah, sekali Mbak. bisa menyalurkan ya nanti mahasiswa ya Kak ya. Nanti pemirsa UI Media nggak usah bingung lagi untuk menyampaikan apa Betul saja sekali. yang menjadi unek-unek kalian semua. Kalian hanya akan menyetorkan suara kalian ke rumah aspirasi yang akan disediakan oleh Presma Darwa Presma periode kali ini. Nah, di sini Kak, sebagai Presma Darwa Presma, bagaimana Kakak merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan di kampanye kemarin Kak? Kan tentunya ya, itu akan menjadi acuan bagi mahasiswa. Apakah Presma dan Wapresma hanya sekedar omong kosong apa tidak gitu? Oke. Gimana itu Kak? Pertama adalah visi misi itu sebagai rumusan saklek di mana kita jajaran BEM Universitas itu untuk mengkerucutkan itu terrealisasi semua. Iya. Dengan pastinya apa? itu ya Kak. Ya? Dengan apa Mbak? Itu dengan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan baik primer dan sekunder di lingkungan Universitas Islam Madura. Saya pikir itu lebih tepat bagaimana kita program kerja itu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan nuansa atau lingkungan di kampus Universitas Islam Madura. Saya pikir itu karena memang sebetulnya kita belum mengadakan program kerja. Iya. Kita ke depan itu sebenarnya ingin mengadakan upgrading kepengurusan. Iya. Kita kan mati suri selama 5 tahun sampai 6 tahun ini kita mati suri. Iya. Dari periode 18 sampai 19 baru 5 tahun kemudian ada Presma dan Wapresnya kembali itu. Ya kita sendiri tahun 2024 ini. Suatu kabar yang menggembirakan ya bagi Betul mahasiswa sekali, tentunya. Terus bagaimana tuh Kak? Jadi nanti visi misi itu akan dirembukkan ulang, tapi tentunya akan tetap mengacu pada visi misi yang diutarakan Betul di kampanye ya Kak ya. Karena bagi kami untuk Iya. visi misi itu bukan sekedar visi misi dari BEM Angkara, melainkan Iya. juga adalah prinsip bagi kita berdua. Wah. Contohnya dari kemarin, sebenarnya kita pelantikan raya itu bisa Iya. dilantik dengan sederhana mungkin. Namun karena di misi kami ternyata ada untuk menolak pemahaman yang radikal, maka kita kemas pelantikan tersebut dengan seminar kebangsaan. Wah, hebat sekali ya Presma Presma kita kali ini. Jadi di sini Kak, apa saja nih langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa? Seperti halnya memastikan bahwa suara mahasiswa didengar oleh pihak kampus. Pertama dari ruang aspirasi barusan yang disampaikan Farhan dan saya itu, Iya. saya pikir kita kategorikan itu yang mana sifatnya urgen dan yang mana sifatnya bisa ditunda, Iya. yang sifatnya sunnah dan wajib begitu. Iya, tentunya ya Kak ya. Betul sekali. Nah, untuk menyalurkan ini tentu kan setiap lingkungan KBM UIM ini ada beberapa pihak dan stakeholder kan. Iya. Yang kemudian bisa kita ajak kompromi dan koordinasi gitu loh.
tentu kita kan posisi kita adalah BEM UIM ini adalah netralitas daripada mahasiswa Universitas Islam Madura gitu. Ya, jadi tentunya tidak memihak salah satu saja gitu loh, tidak memihak rektorat yang merugikan mahasiswa dan tidak memihak mahasiswa yang kemudian terus-terusan mendemo Universitas Keluarga Islam. Tentunya gitu itu juga menjadi tanggung jawab Presma dan Wapresma ya Kak ya, untuk menengahi ya. Lalu di sini Kak, apa ada strategi khusus untuk memperjuangkan hak mahasiswa di hadapan pihak kampus? Kan tidak mungkin, tidak serta-merta semua pihak kampus akan menganggap penting semua suara yang masuk gitu. Jadi gimana nih caranya? Iya benar. Sebenarnya ada hal yang kemudian kita kerjakan ke depan itu untuk bagaimana respeknya orang kampus ini kepada kita nih BEM UIM dan kepada mahasiswa. Kita itu ada cara yang beradab, ada program kerja yang beradab. Itu namanya siluman. Siluman, wah, jarang-jarang ini siluman beradab. Siluman yang beradab. Siluman yang beradab. Apa tuh Kak siluman kalau boleh tahu? Kan nggak mungkin seaneh namanya ya pemirsa. Jadi gimana itu? Nah, siluman itu adalah silaturahmi bulanan. Itu yang kemudian mengundang dekan, mengundang pihak-pihak kampus yang berkepentingan, juga khususnya rektorat dan sekuritas akademik. Singkatan yang mistis ya Kak ya. Itu. Jadi saya pikir hari ini kampus UIM ya harus respect terhadap BEM UIM gitu loh. 5 tahun kita sengsara, dilema dan ambigu gitu loh kan terhadap. Sengsara tanpa kepemimpinan ya Kak ya. Betul sekali. Sekarang sudah ada silumannya. Alhamdulillah silumannya sudah hadir ya Kak ya. Iya. Itu. Jadi di sini Kak, bagaimana cara Presma dan Wapresma menangani masalah yang sering dihadapi mahasiswa seperti kesulitan masalah akademik, administrasi maupun mental health. Itu gimana tuh Kak? Nah, untuk hal-hal begituan sebenarnya saya sampaikan barusan bahwa ada beberapa pihak terkait soal administrasi, soal akademik itu memang ada faknya sendiri sudah, ada porsinya masing-masing. Tentunya kita dalam berbagai struktural itu ada berbagai kabinet gitu loh kan, baik menteri, sekretariat, mendagri, menlu dan sebagainya, yang kemudian proyeksinya nanti setiap kabinet itu tentu berkenaan dengan pihak-pihak kampus ini. Iya, saling berhubungan ya Kak. Betul sekali. Semisal mendagri, menteri dalam negeri, itu yang kemudian kita yang saya sampaikan untuk melakukan upgrading kepengurusan pertama, yang kemudian memahami tupoksi dan tanggung jawab masing-masing kabinet dan menteri masing-masing itu, sehingga mereka tidak kebingungan bakal ngelakuin apa aja, bakal menciptakan atau gagasan dan program kerja apa aja ke depan kalau misalkan nanti setelah kita adakan kegiatan rapat program kerja gitu loh. Iya. Menurut Kak Farhan sendiri selaku Wapresma yang akan mendampingi Presma gimana tuh Kak? Caranya gitu menghadapi masalah-masalah yang sering dihadapi mahasiswa, baik itu akademis, administrasi maupun mental health. Terkait untuk hal itu ternyata dari permasalahan ini terdapat beraneka ragam juga. Saya kemarin sebelum pelantikan kira-kira pelantikan kurang 4 hari, ternyata ada salah satu dari mahasiswa datang ke saya terkait ada permasalahan dari segi nilainya belum keluar gara-gara mereka belum mengisi kuesioner. Ternyata kuesionernya ditutup gitu. Ditutup gitu. Sama orang kampus ditutup. Nah, saya membantu mereka dengan cara mencarikan mereka akses. Tentunya dari mereka masih belum punya hubungan yang baik dengan semisal dekannya. Lebih-lebih nanti semisal ternyata mereka itu santri, maka tugas saya yaitu mencarikan mereka akses dan sebagai sarana dari mereka, sebagai penyalur apa yang mereka mau terhadap mereka yang berkepentingan untuk atau mereka yang mempunyai kebijakan tersebut. Jadi saya kemarin itu memberikan akses berupa nomor dari dekannya ataupun dari kepala BAK-nya, sehingga mereka ataupun si mahasiswa tersebut itu dengan mudah menyelesaikan masalahnya itu sendiri gitu. Jadi kalau dari saya itu menyediakan atau mengarahkan sehingga mereka yang mengeksekusinya atau merealisasikannya gitu. Jadi saya sebagai pengarahnya gitu.
Oh, seperti itu. Jadi pemirsa UIN Media, tergantung kategorinya. Ya. Tapi gitu. Jadi kalau kalian memiliki permasalahan atau apapun kesulitan seputar UIM, tentunya bisa kalian konsultasikan langsung dengan Presma dan Wapresma kita yang kapan saja dapat membantu sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Nah, di sini nih Kak, selain dengan tanggung jawab kalian yang bejibun ya Kak ya, tentunya seperti yang sudah kita katakan dari tadi, tugas Presma dan Wapresma juga menjadi penengah antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Ya, tadi sudah ditanyakan nih gimana caranya kalian itu menyampaikan suara mahasiswa agar cepat ditanggapi oleh pihak kampus. Lah, di sini sebaliknya nih Kak. Di sisi kalian menyampaikan suara mahasiswa, ini gimana nih kalian mempererat hubungan dengan dosen, dengan pihak-pihak kampus supaya kalian itu juga dianggap wah Presma nih yang bicara langsung gitu. Itu gimana tuh? Untuk hal demikian sebenarnya sudah masuk dari kategori siluman tadi ya. Siluman beradab itu. Itu kan memang fokusnya adalah salah satunya adalah untuk mempererat tali silaturahmi begitu loh. Yang dimana di dalamnya itu tentu kita tidak kemudian bengong berjemaah gitu, enggak mungkin. Berjemaah itu tidak akan terjadi lagi ya di periode kalian ya Kak ya. Apa yang dekan akan katakan kepada universitas gitu atau bahkan rektor gitu tidak akan, pasti ada yang menjadi topik pembahasan yang sifatnya urgensi begitu loh. Pertama adalah soal bagaimana kondisi sivitas akademik yang beroperasi di lingkungan UIN. Yang kedua adalah kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Seperti misalkan contoh soal SIMAT nih. SIMAT ini kan nggak henti-hentinya menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat gitu loh kan. Di setiap semester ya. Betul. Makanya selalu ada permasalahan. Betul sekali. Makanya kalau di momen PPKMB itu sebetulnya bagus kiranya kalau mengadakan semacam pelatihan pengoperasian SIMAT gitu loh. Itu biar mahasiswa-mahasiswa baru itu tidak kebingungan. Itu bagus sebenarnya. Biar kemudian ya sekalipun mungkin kalau kita biar aktif di SIMAT ya harus bayar. Tetap itu sudah ketentuan ya Kak ya. Ya sudah ketentuan ya, harus profesional dong. Yang namanya mahasiswa ya harus seperti itu. Nah, itu kemudian soal SIMAT ini yang kalau misalkan bermasalah, nih misalkan absen tidak keluar, ini tidak terdaftar, non aktif dan segala macam. Itu kalau tidak paham nih, bakal kebingungan dia semasa kuliah. Bahkan rumit, harus pergi ke BAK lah, ke feeder lah, semacam bagai pihak yang harus diselesaikan komunikasinya gitu. Nah, ini yang kemudian nanti ada salah satu topik pembahasan soal beginian di siluman beradab ini gitu loh. Itu yang kemudian terakhir ini sebenarnya selain permasalahan dan membahas solusi, itu sebetulnya ada satu lagi, itu evaluasi. Sehingga setiap dekan itu ketahuan mana yang dekan etos kerjanya luar biasa. Sebetulnya bukan kita mau menyoroti dekan atau etos kerjanya dekan, kagak gitu. Biar tahu perkembangannya ya Kak ya. Betul sekali. Biar kami kan juga barangkali punya sumbansi pemikiran gitu loh kan. Bagaimana kalau misalkan fakultas A, fakultas B, fakultas C dan seterusnya ini, itu cara penanganan dari setiap masalah gitu loh kan. Ini kan beda-beda. Ada fakultas yang kemudian mahasiswanya mungkin kategorinya lebih sedikit dari mahasiswa dari fakultas satunya. Rencananya hebat sekali ya Presma kita ini. Rencananya bagus sekali. Semoga saja realisasi ya Kak ya. Betul, amin. Lah di sini Kak, apa ada nih program yang akan dilaksanakan yang khusus untuk menumbuhkan minat bakat mahasiswa gitu? Kalau ada programnya seperti apa gitu? Itu ada sebenarnya soal program kita itu. Itu adalah Duta Kampus. Di UIM ini kan salah satunya ya Kak ya. Salah satunya. Ini kan salah satu ngomongin minat dan bakat gitu kan. Ada yang minat membaca dan menulis atau mungkin soal IT atau bakatnya di bidang IT atau di bidang olahraga dan segala macam gitu loh kan. Ini kan soal minat dan bakat. Tapi salah satu program kami yang bakal kemudian dikerjakan ke depan itu adalah Duta Kampus. Wah, Duta Kampus ya, kita nggak pernah ada tuh di UIM. Jadi gimana tuh Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja tentang program Duta Kampusnya gitu. Duta Kampus ini itu sebagai eksistensi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Madura bahwa putra terbaik yang memenuhi kategori dan kualifikasi gitu loh. Ini ada di UIM. Sehingga barangkali ada kompetensi duta se-Jawa Timur
Jakarta kayak atau biar ikut andil ya dari UI. Betul sekali, ya. itu maksud saya. Menurut Wapresma sendiri gimana tuh tentang program dutanya Kak? Nah, kalau untuk duta itu sendiri tentunya karena ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi terbaik universitas, tentunya bukan kaleng-kaleng kita untuk bukan kaleng-kaleng ya pemirsa UIN Media. Kualifikasi tertentu. Semisal dari segi EPK menjadi persyaratan, kemudian nanti ada tim pengujinya juga, ada tim tesnya juga, sehingga ketika mereka lulus maka mereka yang nanti bukan pas yang cantik yang dijadikan sebagai duta, yang ganteng yang dijadikan duta, namun yang cantik luar dalam dan pikirannya juga cantik dan ganteng gitu yang nanti jadi cantik duta. Luar dalam ya pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang merasa cantik luar dalam, silahkan siapkan diri kalian untuk mendaftar kepada Presma dan Wapresma untuk menjadi salah satu delegasi duta kampus Universitas Islam Madura. Lah, di sini nih Kak, ada lagi nih, strategi apa nih yang akan Kakak lakukan dalam mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan? Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih strateginya biar mahasiswa itu tertarik dan ikut berkecimpung langsung ke organisasi atau mungkin kegiatan yang diadakan oleh BEM gitu? Partisipasi itu sebetulnya ada dua kategori. Ada struktural dan non struktural. Ini kan mahasiswa UIM kan banyak gitu loh kan. Kalau barangkali dimasukkan kepada BEM UIM semua ya pasti nggak ada yang kuliah gitu loh. Pasti ikut kita buat pergi kemana kayak atau melaksanakan program kerja apa kayak. Sehingga memang seleksi itu sifatnya kemarin kolektif kolegial gitu loh yang kita lakukan kemarin, sudah dilantik kemarin kan. Nah, partisipasi ini kita rancang sedemikian rupa dengan rapat-rapat yang kita lakukan, seperti mengadakan pelantikan raya ini dan seminar ini. Kita mempercayakan SDM kepenelitian terhadap BEM fakultas dan 5 prodi, sehingga mereka merasa terlibat begitu loh, merasa dipercayai bahwa juga mereka mampu untuk menyeleksi sumber daya manusia yang memiliki etos kerja yang baik, yang memiliki nilai dedikasi yang tinggi. Itu yang kemudian salah satu cara kami yang untuk membangun atau meningkatkan partisipasi mahasiswa Universitas Islam Madura, Mbak. Oh, seperti itu ya Kak ya. Jadi menurut Presma seperti itu. Menurut Presma mungkin ada pemikiran lain atau akan menambahkan pemikiran dari Presma sendiri? Nah, sebenarnya untuk strategi ini yang sudah terjadi. Dan pelantikan kemarin itu ternyata kepanitiaan bukan dari BEMU secara langsung. Betul. Kan melibatkan beberapa pihak. Dan pihak tersebut itu juga tidak pas semuanya, mereka juga ikut organisasi. Tidak ikut BEM, ada yang nggak masuk ke BEM, ada yang nggak masuk ke HIMA gitu. Bahkan ada yang masih semester 2, sehingga ini loh semester 2 jadi BEM pelantikan raya di UIM. Lah mereka itu tentunya mempunyai pengalaman dan juga mempunyai semangat baru untuk loh ini ternyata ketika berkecimpung dalam organisasi, sehingga mereka punya nuansa baru dan punya pemikiran baru. Oh ternyata organisasi itu baik. Oh organisasi itu ternyata luar biasa, sehingga begitu. Jadi di sini kesimpulannya Presma dan Wapresma itu memberikan kesempatan yang sama bagi struktural maupun non struktural untuk sama-sama mengikuti kegiatan organisasi ya Kak ya. Jadi di sini nih Kak, langkah apa saja sih yang akan diambil untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik maupun non akademik? Fasilitasnya mungkin apa sih yang disediakan gitu? Oke, itu barangkali soal kompetensi mahasiswa ya kan. Ke depan tentu bakal banyak keseruan-keseruan atau surprise dari kami melalui program kerja yang bakal terjadi di lingkungan Universitas Islam Madura ini. Cuman saya pikir saya perlu tegaskan kepada lingkungan UIM ini bahwa kita tidak memandang fakultas atau memandang jenis kelamin atau memandang pihak-pihak tertentu atau yang kemudian bisa kita sebut ya mendiskreditkan salah satu pihak gitu. Kita tidak seperti itu. Nah itu kemudian program-program itu yang kemudian bisa meningkat mahasiswa. Artinya sekalipun misalkan dari duta harus cantik gitu kan, sebenarnya sekalipun ya nggak cantik juga bisa daftar sebenarnya gitu kan. Ini kan soal kompetensi gitu loh, melewati kompetisi gitu kan. Nah
Ya kalau UIM sih cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng semua ya Han. Ini kan ya. Oh jangan seperti itu lah. Saya ini malu nanti nggak bisa tanya-tanya ya. Nah itu salah satunya adalah kita bakal mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu. Seperti misalkan kalau bidang akademik itu dikerucutkan terhadap misalkan 1 PKM, program kreativitas mahasiswa. Yang kedua Pilmapres. Iya. 3 MBKM dan seterusnya. Iya. Itu memang kita bakal mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan ini yang khususnya notabene-nya nanti harus merangkul semua mahasiswa tanpa terkecuali yang memiliki minat dan bakat di bidang-bidang tertentu di bidang akademik ini, gitu kan? Iya. Tapi saya dan Farhan dan semua struktural ini, jajaran struktural dan kabinet itu tidak lepas koordinasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan UIM, yang kemudian ini gimana kalau Pilmapres koordinasi dengan siapa yang pas, atau PKM koordinasi siapa dengan pas, karena kan nggak mungkin misalkan Fakultas Pertanian gitu loh kan, itu diteliti oleh anak teknik atau bahkan anak kebidanan, itu bakal menjadi seperti apa gitu kan. Soalnya kan pastinya sesuai bidang ya Kak ya. Betul sekali, spesifikasinya berbeda itu pasti. Jadi ini akan difasilitasi semua ya Kak ya, baik itu akademik maupun non akademik ya. Wah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban kakak-kakak ini sungguh sangat memuaskan ya pemirsa UIM Media. Jadi sebelum kita di penghujung pertanyaan, ini saya ada pertanyaan nih Kak. Satu pertanyaan yang dari saya sendiri, yang dari tadi ini terngiang-ngiang di kepala saya. Lah, untuk Presma dan Wapresma yang akan memimpin UIM di satu periode ini, bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi, yang permasalahan itu bisa mengancam terhadap kepemimpinan kalian, seperti halnya periode kemarin terjadi periode kosong dalam kepemimpinan karena ada permasalahan yang tidak bisa diatasi kan ya Kak. Nah itu gimana nih cara kakak-kakak untuk menanggulangi permasalahan itu gitu? Sebetulnya takut saya soal membicarakan soal ini gitu loh. Iya. Takut ada salah satu pihak yang kemudian punya inisiatif melakukan hal tersebut gitu loh. Semoga saja tidak ada ya. Ya sebenarnya kemungkinan kecil gitu loh kan untuk ada. Tapi kita harus berpikir soal ini biar antisipasi kan. Harus ada antisipasi. Enggak menutup kemungkinan, khawatir kan misalkan Presma dan Wapresnya semena-mena gitu kan, mungkin atau otoriter gitu kan. Mungkin, terus kemudian satu universitas turunkan Juna dan Farhan, turunkan semua kita keluar seperti itu kan. Semisal ini contoh. Semisal contoh ya. Tapi kan di sisi lain tentu kita kan sudah berdarah-darah gitu loh untuk kemudian bisa ada BEM UIM ini. Iya. Gitu kan. Nah untuk antisipasi itu saya pikir kita akan lihat gitu loh, apa dengan perbandingan antara permasalahan dan solusi. Iya tentunya ya Kak ya. Tentu yang dipermasalahkan nanti semisalkan ada, kita ambil sampel lah, ada aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa UIM terhadap Presma UIM gitu loh, untuk menurunkan jabatannya gitu loh kan. Sehingga kita coba ajak diskusi dulu, ajak kompromi nih anak-anak, ini apa masalahnya gitu loh kan. Khawatir kan hanya semacam semacam provokasi dari luar yang kemudian tidak suka terhadap pemerintahan kami gitu loh, saya dengan Farhan, sehingga ayo hancurkan. Khawatir cuma dikobarkan seperti itu saja tanpa by data dan referensi yang ada gitu loh kan. Itu yang saya khawatir. Mungkin dari Farhan nih untuk soal antisipasi. Ya gimana nih Kak dari Wapresma sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Nah, terkait hal itu saya rasa ini walaupun nggak mungkin terjadi kalau di kepemimpinan kami. Kenapa bisa sih yakin itu Kak? Karena ini tentunya ke belakang nanti kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kami akan menjalin hubungan yang baik antara rektorat, dosen ataupun dengan mahasiswa sehingga sama-sama kuatnya. Wah jawabannya menjanjikan ya. Kalau semisal terjadi seperti itu mungkin seperti yang Kak Juna dikatakan itu mungkin provokasi. Wah yakin sekali ini ya. Semoga saja ya. Semoga saja. Ya. Namun semisal ketika ada kejadian yang seperti itu, maka kita perlu telusuri terlebih dahulu. Kita pastikan terlebih dahulu apa permasalahan yang kemudian mereka angkat. Apakah memang sesuai dengan realita
yang ada sesuai dengan data dan ada referensinya, yang semisal ketika mereka demonstrasi terhadap BEM Angkara ini, maka kita tentunya harus selidiki terlebih dahulu. Tentunya kita harus ketahui terlebih dahulu apa permasalahan itu, apakah memang betul atau tidak. Takutnya seperti yang kata Kak Juna tadi, bahwasanya permasalahan ini sebagai provokasi belaka bagi kita gitu, untuk menjatuhkan kejayaan BEM UIM. Karena nanti pastinya BEM UIM ini akan jaya pastinya. Karena pasti akan jaya. Betul, Mbak. Saya ini ya gimana begini, Kak? karena soalnya kan tentu kalau kita sudah melakukan pelayanan terbaik ini kan terhadap mahasiswa, kan nggak mungkin ada ego sentris yang kemudian punya semangat buat menurunkan Presma dan Wapresma. Karena nama kabinet kami itu sebenarnya ada, Mbak, cukup unik sebenarnya nama kabinet kami. Ya, apa itu? Itu Angkara. Wah, Angkara Kalau muka. mungkin ditranslate atau dicek di website tertentu di BI itu bakal termakna semacam sifat kurang ajar atau bahkan macam. Mungkin ada filosofinya biar pemirsa UM Media bisa tahu. Ini yang kemudian menarik dari kabinet Angkara ini adalah dari silsilah angkatan gerakan rasional. Jadi ke depan itu setiap apa yang akan kita kerjakan dan lakukan itu semuanya serba masuk akal. Kalau nggak masuk akal, bukan Angkara berarti ya. Nggak tahu ya siapa ini. Dijanjikan ya kata-katanya dari tadi Bang. Bukan bagian kami. Semoga saja terrealisasi ya Kak ya. Niat baiknya semoga tercurahkan ke mahasiswa Universitas Islam Madura. Nah, di sini saya ini sebagai host juga penasaran perubahan-perubahan seperti apa yang akan terjadi di UIM di periode yang akan datang ini ya, di periode ini. Ya, di sini Kak yang terakhir. 3 kata untuk universitas tahun ini. UIM harga mati. Wah, UIM harga mati. Tepuk tangan dulu ya Kak ya. Oke. Nah itu tuh tadi pemirsa UIM Media, diskusi saya dengan Presma dan Wapresma yang akan memimpin badan eksekutif tahun depan. 1 tahun ke depan maksudnya ya. Semoga dapat mengemban amanah ya Kak ya. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan merealisasikan program kerja sebaik-baiknya. Baik, saya Wardatul Soleha pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. And see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.